Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya yang luar biasa. Berharap kita terus bisa sama-sama berbagi sampai 8 series ya. Kita nanti ada berbagi sertifikat dan juga ada e-book yang kita akan bagikan, yang kebetulan e-booknya di-endorse oleh MVA juga ya. Sebuah kamus ya, sebuah kamus yang nanti bisa mudah-mudahan bermanfaat tentang microfinance dan perkreditan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu, saya akan undang satu persatu dan saya akan perkenalkan. Pertama, yang paling cantik dulu, Mbak Rini Radikon. Halo, Mbak Rini. Halo, Mbak Rini. Halo, Pak Bagio. Terima kasih, Mbak Rini. Bapak Ibu sekalian, ini akan adalah nanti menjadi salah satu narasumber yang pertama yang akan menyampaikan materi. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu. Mbak Rini ini asli orang Indonesia. Asli orang Indonesia, walaupun kelihatan agak sedikit merah rambutnya. Karena hidup agak lama di Amerika. Ya, ambil S1-nya di UI, kemudian lanjut masternya di US, dan sempat bekerja di sana, di salah satu bank yang cukup terkenal juga gitu, dan kemudian pengalaman sudah cukup banyak balik ke Indonesia berbagi kepada masyarakat kita, dan kebetulan concern di microfinance sejak kita kenal tahun 2007 Mbak. Saya ingat saya 2006 2007 ya, kita di Mitra sama-sama, kemudian setelah itu saya balik dari Aceh kembali ke Jakarta, kemudian bergabung di Bank Dunia. Dan kemudian sama-sama riset, sehingga saya kira kita bisa sharing dan berbagi kepada teman-teman yang lain terkait dengan microfinance. Sekarang menjadi salah satu owner, ya sekarang udah berubah jadi owner salah satu perusahaan yang memberikan. Coba-coba. Tapi alhamdulillah aksesnya saya lihat sudah mulai kemana-mana, bergandengan tangan dengan NGO dari asing dan seterusnya. Mudah-mudahan terus berkembang, Mbak. Selamat berentrepreneur dan terus berbagi. Terima kasih. Kemudian saya panggil dulu yang kedua, Pak Ade. Halo, Pak Ade. Halo, Pak Ade. Assalamualaikum, Pak Bagio. Waalaikumsalam, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Ade. Ini teman saya juga, 2008 kita sama-sama di Aceh, ya, mengembangkan microfinance di Aceh, dengan disupport oleh Asian Development Bank, kemudian balik lagi ke Jakarta. Sebelumnya Pak Ade ini malang melintang di dunia perbankan, pernah di Bank Mandiri, dan kemudian di perusahaan pembiayaan, dan terus sampai sekarang masih concern di microfinance dan bergabung sebagai konsultan dan analis di LPPI ya Pak ya. Benar, Dan Pak. sekarang juga dosen juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Pak Ade. Mungkin yang terakhir saya mau sapa dulu Pak Robert. Pak Roberto. Ya, Pak Bagio. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu. Pagi, sedikit izin Sehat, mengenalkan ke teman-teman yang lain sambil perkenalan, karena kan kita ini bukan nggak formal nih Pak, kita untuk saling sharing, untuk berdiskusi, berbagi pada teman-teman yang kita bisa gabung di sini. Baik, Pak Roberto ini Bapak Ibu sekalian, beliau dari Ambon ya, tapi cakep banget. Ya memang cakep ya, kita memang luar biasa dengan penuh ragam gitu ya Indonesia ini. Dan apa namanya, disinilah kita keragaman tanpa mengenal batas apapun. Yang penting kita punya visi Indonesia, dan beliau ini kebetulan S1, S2, dan S3 konsisten di UGM. Dan kemudian bicara tentang microfinance, memang dari dulu beliau sangat concern sampai kemudian sekarang di Otoritas Jasa Keuangan sebagai analis senior yang saya kira sudah banyak yang sudah mengenal beliau. Nanti kita bisa kenalkan dengan berbagai buku beliau. Dalam kesempatan yang lain kita bisa bongkar ya Pak ya. Kita bisa bedah buku ini Pak. Pak Rob itu udah berapa Pak buku Pak? 14 Pak. Masya Allah, luar biasa. Udah 14 buku tentang microfinance semuanya. Jadi nanti kapan-kapan kita bedah buku khusus untuk acara Pak Roberto.
Baik, terima kasih Pak. Kita akan mulai pemaparan yang pertama. Kita mulai dari Lady First. Ya, Mbak Rini, 20 menit untuk Mbak Rini. Time for your smart. Oke, terima kasih. Saya ada presentasi ya. Itu bisa ditampilkan oleh panitia atau saya tampilkan dari komputer saya? Yang mana nih, Pak? Oke, saya bantu ini dulu dari sini. Bisa dari dia nggak? Dari Mbak Rini. Ya. Oke. Mbak Rini bisa langsung dari tempatnya Mbak Rini aja. Saya buka aksesnya. Ya. Sekarang sudah bisa Mbak pakai share screen. Ya, siap. Ya. Ya, oke. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya berterima kasih sekali diberi kesempatan ini oleh Pak Bagio, karena saya ingin menyampaikan suara hati saya tentang perkembangan ekonomi mikro di Indonesia. Jadi kebetulan saya dapat kesempatan pertama nih, jadi senang banget gitu karena untuk hari ini saya ingin menyampaikan sudut pandangnya itu dari UMKM. Ya, dan walaupun kita bicara tentang keuangan mikro, tapi kita harus ingat bahwa UMKM ini adalah target yang diharapkan menjadi penerima dan mendapatkan kemanfaatan dari ekonomi keuangan mikro. Dan saya sengaja ngambil sudut pandang UMKM karena menurut saya UMKM ini masih masih perlu diperhatikan lebih serius. Ya, ini benar-benar suara yang ingin saya sampaikan gitu ya. Kita punya 63 juta UMKM di Indonesia, sumbangannya ke PDB itu hampir 60%, kemudian penyerapan tenaga kerja 97%. Dari situ kita bisa lihat betapa besarnya peranan mereka terhadap perekonomian Indonesia. Nah, selama ini tema utama pengembangan UMKM adalah access to finance. Makanya tadi yang seperti diterangkan oleh Pak Bagio, keuangan mikro itu menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Ya, tetapi kalau menurut saya akses keuangan ini tidak bisa berjalan sendiri. Karena UMKM itu juga membutuhkan akses pasar, akses informasi, pemberdayaan, pengembangan rantai nilai, dan masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Nah, terutama sekarang ini ya, jadi UMKM kita lihat tadi peranannya sangat besar sekali. Waktu tahun 98 itu kalau nggak ada UMKM mungkin Indonesia udah anjlok ya. UMKM lah yang menyebabkan Indonesia mampu bertahan. Nah, sekarang kita punya COVID, ini sebagai krisis yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang paling terkena dampak adalah UMKM. Dan kita harus ingat bahwa 90% dari UMKM adalah usaha mikro. Nah, ini suatu hal yang perlu kita perhatikan karena para pelaku usaha mikro ini umumnya bukan berbisnis karena dengan senang hati gitu ya, karena tapi lebih karena keterpaksaan, karena mereka tidak ada pilihan. Jadi mereka melakukan bisnis itu untuk bertahan hidup. Sementara untuk bisa berhasil dalam bisnis itu kita ya memerlukan keterampilan, pengetahuan, bahkan perlu karakter ya, daya juang yang besar gitu. Nah, itu perlu diberdayakan, perlu dipendampingan untuk supaya mereka mampu mencapai persyaratan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi perkembangan terakhir ini kita bisa memanfaatkan situasi terakhir ya. Sebelum COVID pun perkembangan terakhir yang tadi yang Pak Bagio bilang tentang 4.0 ya, perkembangan teknologi yang sangat besar. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM ya. Jadi penggunaan telepon genggam itu sudah sangat
jauh ya di Indonesia itu udah hampir 90% penduduk. Terus penggunaan internet itu udah 68%. Walaupun di sini kita masih menghadapi tantangan dengan koneksi internet. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh dengan daerah-daerah pelosok ya, yang sinyalnya timbul tenggelam. Kadang-kadang kita di Jakarta aja, termasuk saya di rumah dengan WiFi aja, kadang-kadang koneksinya kacau gitu ya. Jadi ini tantangan berat yang terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya social distancing ya, sekarang kita apa-apa semuanya online akibat COVID ini. Nah, UMKM jadi harus semakin memperhatikan, nggak bisa lagi diabaikan pentingnya pemasaran digital, pentingnya pembayaran digital, kemudian meeting secara online, kemudian aspek-aspek lain yang berkomunikasi untuk berbasis internet. Jadi ini suatu tantangan yang dihadapi UMKM dalam perkembangan teknologi. Nah, bagaimana pemberdayaan dapat dilakukan kepada UMKM terkait dengan akses keuangan? Itu salah satu tool yang banyak digunakan adalah financial education, pendidikan pengelolaan keuangan. Nah, tapi kalau menurut saya literasi keuangan itu jangan hanya terbatas pada jasa keuangan ya. Jadi yang saya tahu itu kebanyakan pada saat kita bicara financial education itu adalah bagaimana mereka bisa menggunakan jasa keuangan. Tetapi yang lebih penting sungguhnya di sini adalah bagaimana mereka bisa mengelola uang untuk meningkatkan kesejahteraan dan diikuti oleh bahasa Inggrisnya itu business acumen, keterampilan bisnis, kemampuan manajemen bisnis. Nah, ini perlu ditambahkan ya, perlu diperkuat financial education ini dengan aspek kemampuan keahlian untuk pengelolaan usaha. Nah, seperti itu. Dan kemudian pemberdayaan yang diperlukan juga itu dikaitkan dengan pengembangan rantai pasok. Jadi memastikan bahwa UMKM ini punya punya jaringan yang membantu mereka dari sisi bukan hanya pemasaran tapi juga dari sisi produksi, dari sisi supply. Nah, ini bisa juga menjadi titik di mana kita bisa melakukan pemberdayaan kepada UMKM. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan terkait dengan keuangan mikro? Nah, di sini saya mengajukan usulan yang dibuat oleh Kane. Jadi kebetulan waktu itu saya menjadi anggota Pokja Pengembangan Koperasi dan UMKM, dan kita memberi usulan bahwa salah satu cara untuk bisa melakukan pemberdayaan kepada UMKM itu adalah dengan mengaitkan dengan usaha besar. Ya, jadi kalau istilah kerennya itu corporate buyers. Saya bisa kasih contoh itu umpamanya kayak PepsiCo gitu ya, atau Unilever, atau kayak Body Shop. Itu mereka punya program-program yang memang khusus untuk membina pemasok mereka sehingga bisa memenuhi standar internasional. Nah, ini mungkin kalau kita nggak mau pakai standar internasional, paling nggak kita ngembangin dulu deh pasar di dalam negeri ya. Tapi itu perusahaan-perusahaan besar bisa membantu proses ini. Ya tadi, jadi ini adalah yang pengembangan rantai pasok tadi. Atau kita juga bisa memanfaatkan peran koperasi, di mana mereka bisa membantu anggotanya dalam mengakses pasar, ya terutamanya untuk mencapai skala ekonomi ya. Tapi mereka koperasi bisa membantu mengakses pasar, akses informasi, standarisasi produk, proses produksinya pun juga bisa distandarisasi, sertifikasi, juga layanan lain yang dapat membantu anggota dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Jadi yang usaha besar maupun koperasi ini bisa menjadi sarana untuk membantu akses keuangan mikro. Kalau yang pengembangan rantai pasok tadi ada yang disebut dengan supply chain financing, ya, pembiayaan rantai pasok. Jadi pembiayaan berdasarkan rantai pasok. Nah, di sini yang keuangan mikronya bisa berperan. Kemudian kalau yang koperasi, ya pembiayaannya tergantung dari kebutuhan anggotanya. Kemudian untuk fintech itu juga bisa membantu pemberdayaan UMKM itu dengan menjangkau UMKM yang sulit dijangkau karena jarak ya, karena ya maksudnya Indonesia ini kita sangat luas sekali, terus masih banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau. Nah, fintech ini bisa menggantikan layanan keuangan. Dengan catatan, ya ini harus kita perhatikan banget, ada koneksi internet.
karena itu mungkin ini jadi PR banget ya buat pemerintah ya. Kalau apalagi sekarang zamannya COVID ini benar-benar kita harus go digital gitu. Gimana nih koneksi internet harus diperbaiki nih di seluruh Indonesia. Kemudian juga fintech bisa membantu mengakses keuangan bagi UMKM yang masih takut sama bank. Karena gimana pun konotasi mereka tuh kalau bank tuh serem gitu ya, mereka minder. Nah, jadi sekarang sementara kalau fintech kan cukup pakai HP ya, jadi itu bisa memberi semangat kepada mereka. Mungkin itu saja Pak Bagio, suara hati saya. Kalau UMKM diperhatikan dan diberdayakan dari sisi akses keuangan. Terima kasih Pak Bagio. Baik, luar biasa. Kita kasih aplaus dong. Terima kasih. Hari ini luar biasa. Ini pengalaman panjang cuma terjadikan kurang lebih 14 menit, Mbak.